warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my smart students. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. Okay, students, before we start our lesson today, let's pray first. Pray, begin. Finish. Okay, now I will check your attendance first. Hanifah Aulia, Present. Shifa Hana, Present. and then Wina Arumi. Yes, Miss. Wow, murid ibu rajin semua ya, berangkat semua. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, ibu akan bertanya ke kalian, apa kegiatan yang tadi malam kalian lakukan? Start from you, Wina. Belajar bahasa Inggris, Miss. Wow, rajin sekali. And then you, Hanifah? Nonton drakor, Miss. Wah, drakor. Good job. And then you, Siva? Makan, Miss. Aduh, makan yang banyak ya. Nah, sebenarnya yang tadi Miss tanya ke kalian tentang apa yang sudah kalian lakukan tadi malam itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai simple past tense. So, anyone know what is it simple past tense? Can you raise hand? Oh, Wina. So, what is it? Tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian atau Wah, good job, Wina. Good job. Ya, benar. Jadi, simple past tense itu adalah salah satu tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, simple past tense ini bisa berupa lisan ataupun tulisan. Nah, di sini Miss akan membagikan handout untuk kalian. Di handout ini sudah tertera mengenai definisi, pattern, and then example about simple past tense. So you can read the handout first. Are you finished? Yes, Miss. Yes. So di sini udah ditulis kalau simple past tense is used to show an event that happens in a certain or no time in the past. Simple past tense function, the first is to express a complete action in the past. Second, to express a series of a complete action. And the last is to show habit in the past. Jadi pada kesimpulannya, simple past tense ini merupakan tenses yang kita gunakan untuk menunjukkan suatu kejadian ataupun aktivitas yang sudah terjadi di. Yang pertama adalah positif, the second is negative, and the third is interrogative. Positive sentence memiliki pattern subject plus verb 2 plus object atau complement. Atau ini digunakan ketika jenis kalimat tersebut verbal. Tapi ketika bentuk kalimat tersebut adalah nominal, maka pattern yang digunakan adalah subject plus was word plus object or complement. I will give you an example about positive sentence. The first is the guests enjoy food and drinks. Nah, the guests ini di sini sebagai subjek. Kemudian enjoy itu sebagai verb 2. Nah, food and drinks itu sebagai complement.
And kemudian ketika bentuk kalimatnya itu nominal, di sini juga tertera contohnya, yaitu the boss was in his office 2 days ago. The boss ini berarti sebagai subjek, kemudian ditambah was, kemudian yang in his office 2 days ago itu adalah complement. Kemudian selanjutnya yaitu pattern untuk negative sentence. Negative sentence patternnya adalah subject plus did not plus verb 1 kemudian objek atau complement. Dan ketika kalimatnya itu nominal, maka patternnya adalah subject plus was were plus not and then plus object. Nah, sebagai contohnya adalah yang pertama, the guests did not enjoy food and drinks. The guests sebagai subjek, kemudian plus did not. Nah, di sini verbnya ketika kalimat itu negatif, maka verbnya bukan lagi verb 2, tapi balik ke verb 1. Kemudian food and drinks ini sebagai complement. Nah, contoh yang kedua yaitu the boss was not in his office 2 days ago. The boss sebagai subjek, kemudian plus was not, kemudian in his office 2 days ago itu sebagai complement. Kalian tahu perbedaannya kenapa the boss itu memakai was, kenapa bukan were? Ada yang tahu? Not yet, Miss. Not yet. Oke, jadi gini, was itu dipakai ketika subjeknya itu single atau katakanlah hanya satu, itu memakai was. Tapi kalau subjeknya plural atau lebih dari satu, memakai were. Nah, kemudian pattern yang ketiga yaitu interrogative sentence. Di mana patternnya itu yaitu did, kemudian ditambah subject, kemudian verb 1, kemudian object or complement. Atau juga bisa dengan was were plus subject plus object or complement. Nah, contoh biar lebih jelas, Miss kasih contoh. Contoh yang pertama, did the guests enjoy food and drinks? Kemudian contoh yang kedua yaitu were you smart? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung? Not yet, Miss. Nah, oke. Jadi ke poin yang selanjutnya. Setelah patterns itu dalam simple past tense pasti ada yang namanya adverb of time. Adverb of time ini penanda waktu. Jadi kapan kejadian itu terjadi. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yesterday, kemudian last bla bla bla. Nah, last ini bisa kita isi sesuai kapan kejadian itu terjadi. Misalnya last month, last years, last week, or last day. Nah, kemudian adverb of time selanjutnya yaitu bla 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 ago. Ago ini bisa contohnya 3 days ago, 1 week ago, 2 months ago, 5 years ago. Nah, kalian bisa milih sesuai kapan kejadian itu terjadi. Kemudian dalam sebuah kalimat pasti ada yang namanya kata kerja kan? Nah, dalam simple past tense ini ada dua bentuk kata kerja. Kata kerja yang pertama yaitu regular verb. Kata kerja yang kedua yaitu irregular verb. Ada yang tahu perbedaannya apa? Not yet, Miss. Oke, jadi regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan.
Sebenarnya kata kerja regular ini lebih mudah untuk kita ketahui. Biasanya kata kerja regular ini ada cirinya, yaitu dalam akhiran kata itu ada huruf ed. Misalnya ini, kalian bisa baca di situ sudah ada, yaitu cook. Nah, bentuk verb 2-nya yaitu cook. Jadi di akhir kata itu ada tambahan e sama d. Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan, dimana ini salah satu agar kita tahu bentuk keduanya itu bisa dengan dihafal. Kalau semakin sering kalian membaca atau mempelajari tentang bahasa Inggris, pasti kalian akan terbiasa menemukan dan mungkin sudah hafal. Oh, ini kata verb pertamanya apa, nanti verb keduanya apa. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu kata find. Find. Kemudian bentuk keduanya adalah found. Kemudian, oke, sampai di sini. Do you understand, my smart student? If you still confused about the materials, you can ask to me, and I will answer your question or I will explain again. Do you understand? Yes, Miss. Yes. Oke, jadi selanjutnya Miss will give you some videos about conversation using simple past tense. So your task is kalian melihat video ini, kemudian kalian mencari atau menemukan dua kalimat dengan menggunakan simple past tense, and then you write down in your paper. Okay? Okay, I will play it. Sudah menemukan dua kalimatnya? Okay, so please read your answer. Start from you, Wina. Yes, Miss. Okay. I went home and took a shower. The first. Yes. Okay, good. Next, you, Hanifa. The first sentence is I really enjoyed that movie, and the second sentence is Tom and I ate the green stick. Wow, so great. And then Shiva. The first sentence, Yeah. bought a new dress, and the second sentence, we enjoyed our dinner very much. Wow, so awesome. Wah, ternyata murid-muridku sudah pandai ya, pintar-pintar semua. Oke, karena berarti ini kan kalian udah paham ya tentang simple past tense. So for the next is I will give you some exercise. On your handout, there are several regular and irregular verbs. So please make 2 sentences based on this verb. Okay? Do you understand what I mean? Yes, Miss. Yes. Okay. Are you finished, my students? Yes, Miss. Okay. Please read your answer. Start from you, Wina. The first sentence is for regular verb. I cooked red rice yesterday. And the second sentence, my sister studied English last night. And for irregular verb, I found my pen 2 days ago. And the next sentence, my brother wrote his thesis. Wow, great. Okay, next, Hanifa, please read your answer. Regular verb
I studied mathematics last day. The second, Sinta cooked fried chicken this Saturday. And the irregular verb, I spent my holiday in Morocco. And then I took a picture last night. Wow, so smart. Okay, for the last Shifa, please read your answer. The regular verb, my mother worked in the office. And the second, I visited my grandmother last week. The irregular verb, I spent my holiday in Bali. And the second, I wrote my homework last night. Wow, good job Shifa. Oke, berarti sampai di sini sudah paham tentang simple past tense? Yes, Miss. Oke. Sekarang for your homework, please open your book page 163. Nah, sudah ketemu? Yes, Miss. Nah, di situ ada tugas yaitu kalian membuat short conversation, di mana short conversation tersebut menggunakan pattern simple past tense. Kalian bisa mengerjakan ini secara berpasangan atau secara sendiri-sendiri, atau juga bisa berkelompok lebih dari 2 atau 3 orang. Do you understand what I mean? Yes, Miss. Oke. Jadi saya akan memberikan conclusion about the materials today. So, simple past tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menunjukkan atau mengungkapkan suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Di mana tadi Mi sudah menjelaskan di awal mengenai fungsi, kemudian patterns, kemudian effort of time, kemudian example, kemudian kalian juga sudah berlatih tugas. Nah, di sini Miss berharap kalian akan lebih semangat lagi dalam mempelajari simple past tense. Perbanyak membaca, perbanyak belajar, maka kalian akan menjadi murid yang semakin pandai. So, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran minggu selanjutnya. Let's close our class by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi